lagi di acara Dashboard of Export. Nah, kali ini suasananya agak berbeda ya Pak Handito ya. Jadi ini kita benar-benar di alam banget nih Pak Handito nih untuk DOE pada kali ini nih. Nah, membahas sedikit nih Pak dengan suasana pada malam hari ini nih. Ini kan banyak pepohonan ya Pak sekitar sini nih Pak. Kira-kira nih bisa nggak nih kita ekspor pohon nih Pak? Ya baik. Ini malam-malam gini ini ya Put ya. Ini ada teman-teman yang dari berbagai perguruan tinggi ya. Ini kita lagi kumpul di kampus alam ya, di Nature Campus Sekolah Ekspor di Rumpin Bogor. Jadi teman-teman sekalian itu lihat tuh banyak pohon. Tapi karena gelap kelihatan. Ya tapi sebenarnya ini kita dikelilingi pohon. Di komplek ini 1 hektar ini ada hampir 1000 pohon ya sudah ditanam, dan ada banyak pohon yang juga tadi Putri sampaikan bisa menjadi sesuatu yang diekspor, ekspor pohon kan gitu. Ya ekspor pohon itu bisa jadi pohonnya bener-bener kayak ini nih, ada pohon randu nih ya, ada beberapa pohon randu di sini bisa diekspor beneran begitu sebagai pohon yang dijadikan hiasan gitu ya, bisa. Dan nggak hanya ekspor, pernah juga di salah satu tempat di mana ya di Indonesia yang impor pohon gede banget itu pakai kontainer gitu, kontainer 40 feet gitu, dia impor pohon. Ekspor juga pasti bisa kan gitu. Artinya memang kalau kita bicara tentang ekspor pohon bisa dalam bentuk pohon yang hiasan. Tapi juga di sini di komplek ini ada pohon sengon ya. Sengon itu bisa dimanfaatkan kayunya untuk diekspor. Ada juga jati di sini. Saya rasa lebih dari 100 pohon jati di komplek Nature Campus Sekolah Ekspor ini, dan nanti kalau sudah gede bisa juga ditebang, diekspor ya kan. Jadi ada juga pohon-pohon yang sifatnya bukan untuk diambil kayunya tapi diambil buahnya kan. Di sini ada pohon durian, banyak sekali pohon durian ada di sini. Ada juga pohon alpukat ada di sini, pohon macam-macam mangga ada ya. Tadi ada yang sudah sempat metik di situ dan jadi pohon ya bisa. Nah, jadi ekspor pohon maksudnya memang harusnya pohonnya dalam bentuk pohon gitu ya, tetapi bisa juga hasil dari pohon. Dan saya rasa kalau kita lihat Indonesia kita ini kaya akan pohon. Memang ada yang bilang nanti kalau pohonnya ditebangin ekspor gundul nantinya kan begitu ya. Nah ya jangan ditebang semua kan, contoh ya di komplek ini ketika saya pertama kali ditawari untuk 1000 pohon di sini oleh pusat persemaian punyanya Kementerian Kehutanan di Rumpin ini, yang ahlinya di situ mengatakan, Pak 1 hektar tanamin 1000 pohon. Tanamnya di mana nanti, saya bilang gitu kan. Nanti penuh semua, nggak ada kontainernya, nggak ada tempat untuk meeting kita ya. Oh nggak apa-apa. Pohon itu tanam aja agak rapat-rapat gitu. Nanti pada titik tertentu pasti kan ada yang tumbuh, ada yang enggak gitu ya. Yang enggak tumbuh itu nah ditebang lebih dini gitu, dijadikan sebagai kayu kan gitu ya. Jadi artinya memang kita bisa mengoptimalkan tanah kita itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga kalau kita punya tanah di rumah ya, kebun dikit gitu. Nah nggak ada salahnya kan kita nanam pohon yang bisa diekspor, bisa juga dipakai di dalam negeri gitu. Dan kalau kita bicara pohon juga bisa diekspor dalam bentuk sudah diolah gitu ya. Kan sekarang ini kita salah satu eksportir dari kayu yang kemudian sudah dihancurin gitu jadi bahan kertas gitu kan, atau nanti akhirnya ada juga ekspor kertas juga gitu. Jadi sebenarnya kita ini bersyukur negara Indonesia ini kan kita ini ada di daerah tropis yang tumbuhnya pohon itu lebih cepat daripada di daerah-daerah yang bukan tropis gitu. Di sini jauh lebih cepat, kalau di tempat lain bisa nunggu berpuluh-puluh tahun, di sini hanya hitungan tahun sudah bisa panen gitu ya. Bahkan pohon-pohon yang di sini ini bisa dalam waktu 3-4 tahun ada yang sudah bisa dipanen gitu. Jadi ekspor pohon merupakan salah satu pilihan juga nih Bud. Oke, terus gimana nih Pak caranya kita ekspornya itu Pak? Ya tentu saja cara ekspornya yang pertama cari pembelinya dulu ya. Sudah dapat pembelinya, dan sebenarnya banyak di dunia ini yang membutuhkan kayu ya, pohon dalam bentuk entah dalam bentuk kayu atau dalam bentuk pohonnya gitu ya. Dan setelah dapat pembelinya, memang jangan lupa
ada aturan-aturan yang terkait dengan ekspor kayu atau ekspor pohon ya. Ya, salah satu diantaranya ada SVLK. Kita memang harus membuktikan bahwa kayu yang kita ekspor itu tertelusur gitu. Kayunya berasal dari benih yang benar, ditanam dengan benar, dan diproses dengan baik, sesuai dengan aturan-aturan, dibuktikan gitu ya. Nah, contoh ini pohon-pohon di sini ini ada ini juga, ada kode GPS-nya gitu. Jadi setiap pohon bisa diidentifikasi oh, ini pohon ditanam kapan, pohonnya dari mana gitu. Nah, SVLK itu membuat kayu yang diekspor itu tertelusur gitu. Nah, ini penting buat negara-negara utama dunia karena mereka pengen kayunya memang diproses dengan baik gitu, dan tidak hanya kemudian ditanam dengan baik, juga diproses dengan baik, karena ada istilahnya ada kayu curian gitu ya. Istilahnya di zaman dulu, kalau saya zaman kuliah tuh Spanyol katanya, separuh nyolong katanya. Gitu. Iya, ada yang begitu. Nah, itu nggak boleh, kalau ekspor nggak boleh yang begituan itu. Nah, hal begini yang saya rasa perlu kita pelajari sehingga ekspor kita jalan dengan baik, bisnisnya jalan dengan baik, dan saya yakin kalau kita optimalkan tanah-tanah di Indonesia dengan baik, kita bisa menjadi eksportir terbesar dunia yang bisa tumbuh berkelanjutan. Oke, dari teman-teman di sini ada yang mau nanya nggak nih? Mungkin saya ingin bertanya. Selamat malam Pak Andito. Nama Malam. saya Muhammad Kenzi Fasya dari Universitas Pajajaran, namun saat ini saya berdomisili di Palembang. Tadi Bapak menjelaskan mengenai ekspor pohon ya Pak. Nah, ini terdengar sangat berbeda Pak. Karena kan biasanya ekspor itu tekstil dan pangan. Menurut Bapak, seberapa besar peluang ekspor pohon ini untuk 5-10 tahun ke depan, dan apakah regulasi-regulasi yang ada khususnya dari Kementerian Kehutanan akan terasa sulit atau akan terasa mudah, mengingat ekspor pohon ini sangat berbeda dari komunitas-komunitas yang saya sebutkan sebelumnya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Malam. Ya, Ken sih punya perhatian baik pada ekspor pohon, tetapi kira-kira boleh nggak sih? Sebenarnya gini, dulu berapa puluh tahun lalu ya, tahun 80-an gitu, 70, 80-an sampai 90-an, kita tuh salah satu eksportir pohon yang atau eksportir kayu yang terbesar dunia gitu, salah satu di antara ya. Saya rasa kita saingannya hanya dengan negara-negara yang punya hutan tropis besar lah ya. Tetapi kita waktu itu menjadi unggul karena nyaris semua pohon ditebangin aja, yang gede kecil ditebangin gitu, sehingga banyak yang gundul, banyak yang kemudian jadi masalah sosial juga ya, masalah lingkungan kan gitu. Nah, kemudian beberapa puluh tahun terakhir pemerintah menjaga banget tuh, ya nyaris quote unquote nyaris di moratorium ekspor kayu-kayu tertentu, apalagi yang log gitu, itu sempat di rem gitu. Nah, setelah di rem sekian puluh tahun, hutan-hutan yang tadinya gundul itu sudah mulai tumbuh kan gitu. Tapi sebenarnya kan kita ini tidak hanya ekspor atau menebangi kayu-kayu yang sudah di hutan ya. Bahkan yang di hutan kita jaga terus, tetapi sebenarnya kita bisa mengelola hutan itu sebagai hutan produksi gitu. Yang di sini ditebang, nanti habis itu dari ditebang pindah nebangin sini, di sini ditanamin lagi, sono habis itu di sana ditanamin ditebang ditanamin lagi, sehingga akhirnya komplek kehutanan yang bisa ratusan ribuan hektar itu bisa sebenarnya bisa berkelanjutan gitu. Setiap tahun ada yang ditebang, tapi setiap tahun ada yang ditanam kan gitu. Nah, tentu saja yang seperti ini sudah waktunya menurut saya untuk kita kembangkan. Ya memang beberapa puluh tahun yang lalu karena kita menghadapi penggundulan hutan yang serius gitu, maka memang nggak direm. Tapi saatnya sekarang ini kita kembangkan kembali. Dan sebenarnya sekarang ini juga sebenarnya masih ada hutan-hutan Indonesia yang kayunya ditebang dan masih lumayan baik. Contohnya kalau di Papua kita lihat ada kayu-kayu yang gede, yang besar-besar gitu, yang memang masih bisa dijaga pertumbuhannya dengan baik. Tapi kayak contohnya kayu sengon gitu, itu ditanam di mana-mana banyak. Di Pulau Jawa udah banyak sekali kebun-kebun atau hutan-hutan yang ditanami kayu sengon gitu, dan itu tumbuh dengan baik gitu ya. Sekarang ada juga kayu-kayu yang empuk gitu, kayu-kayu yang empuk yang tumbuhnya cepat gitu, malah 3 tahun udah bisa dipanen, tapi kemudian dipakai sebagai alat-alat yang dipakai untuk untuk sebagai bahan baku untuk
peralatan masak misalkan yang dari kayu gitu. Itu kan nggak perlu kayu-kayu yang keras-keras gitu, kayu-kayu yang empuk aja, yang enteng gitu. Nah, ini sekarang udah mulai jadi tren gitu. Nah, tentu saja kita kalau mau ekspor kayu atau pohon tadi, nah tentu saja ya harus menyiapkan menanamnya gitu. Tidak harus menanamnya kita sendiri kalau sebagai eksportir pedagang, tapi kita ingin jamin bahwa ekspornya itu tidak membuat masalah di lingkungan gitu kira-kira. Oke, dari teman-teman ada yang mau nanya lagi, satu lagi pertanyaan? Oke, silakan. Baik, selamat malam Pak Dito, perkenalkan saya Ananda Putra Aulia dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Menanggapi tentang ekspor pohon, nah sebenarnya sudah disebutkan Bapak tadi bahwa kita bisa ekspor pohon misalnya berkembang agar dapat menjadi hiasan ataupun olahan kayu lainnya. Nah, apakah selain dari olahan kayu tersebut, apakah kita juga bisa nih mengekspor pohon hidupnya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, silakan Pak Andi. Ya, Ananda menanyakan bisa nggak ekspor pohon hidup? Ya, sekarang banyak juga yang ekspor pohon hidup. Tadi saya ambil contoh randu gitu ya, ada pohon yang besar yang jadi hiasan gitu. Hiasan itu maksudnya bisa hiasan di dalam rumah, tapi bisa juga hiasan di luar rumah kan gitu. Itu sangat mungkin. Ada tanaman yang bentuknya pohon gitu yang sekarang ini juga banyak diminati di beberapa negara. Mirip sama ikan hias ini, tapi kali ini pohon hias lah gitu, tanaman hias gitu ya. Tapi tanaman hiasnya bisa ada yang kecil, bisa ada yang gede gitu. Nah, begini saya rasa bisa juga kita ekspor. Nah, tentu saja kalau mengekspor yang benda hidup seperti pohon, ada aturan-aturan yang perlu kita pelajari ya. Tentu saja ada ketentuan-ketentuannya, tetapi pada dasarnya semua ketentuan itu bisa kita tanyakan lah pada pihak-pihak yang mengeluarkan peraturannya. Dan saya yakin ekspor pohon yang hidup itu bisa juga kita gerakkan ya. Oke, sebelum closing nih Pak Andito, kira-kira nih tantangan atau strateginya tuh seperti apa nih Pak untuk ekspor pohon ini Pak? Nah, ini kan kita juga lagi belajar menjadi pengamat, pemberi saran gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita coba inventarisir permasalahan apa yang ada di ekspor pohon dan tantangannya seperti apa. Tentu saja jangan cuma cari masalah atau tantangan, kita kasih solusi. Ayo kita kembangkan gagasan-gagasan kita untuk mendorong pengembangan ekspor pohon Indonesia. Oke, terima kasih banyak nih Pak Handito dan teman-teman semua yang sudah malam ini mau berdiskusi nih. Oke, kira-kira bagaimana nih menurut teman-teman semua? Jangan lupa untuk komen di kolom chat, dan teman-teman juga jangan lupa untuk like dan subscribe, dan buatlah review video terkait ekspor pohon ini. Terima kasih dan salam ekspor.